Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado, tentunya bersama dengan Rado Institute. Kita tidak henti-hentinya mengisi dunia maya dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Kegiatan-kegiatan pengabdian, penelitian, pengajaran akan kita coba share ke dunia maya sebanyak mungkin. Hanya satu tujuan, untuk memudahkan, memandirikan mahasiswa Indonesia dalam melaksanakan riset-riset yang terbaik. Pada kali ini kita akan coba membahas suatu riset artikel yang terbit di jurnal RTMA itu tahun 2025 bulan Maret dengan judul Classical and Bayesian Estimation of the Exponentiated Inverse Rayleigh Distribution Based of Record Value. Jadi riset-riset artikel di 2025 ini menjadi santapan yang lezat bagi Rado Institute untuk dibahas, untuk disampaikan kepada mahasiswa Indonesia. Oke, kita lihat seperti apa riset artikel yang akan kita bedah pada pagi hari ini. Kita coba riset artikel, ini riset artikelnya. Riset artikel yang terbit di jurnal RTNA nomor 1 82 volume 20 Maret 2025 dengan judul Classical and Bayesian Estimation of Exponentiated Inverse Rayleigh Distribution Based on Record Value. Dalam riset artikel ini diberikan model Exponentiated Inverse Rayleigh Distribution seperti pada persamaan 4. Jadi ada model peluang dengan dua parameter, alfa dan delta, seperti yang Anda lihat pada persamaan 4. Ini merupakan fungsi densitas peluang yang dimaksud dalam Exponentiated Inverse Rayleigh Distribution. Sedangkan persamaan 3 adalah kumulatifnya. Kita tahu persamaan 4 nanti kita uji dengan density plot. Persamaan 3 nanti untuk kumulatif plot. Seperti biasa dalam riset artikel ini diberikan suatu set data. Ada 2 set data yang diberikan. Nanti kita akan coba data set 2. Data set 2 diberikan dalam riset artikel ini dengan nilai-nilai parameter diberikan seperti alfa 42,7 dan delta 97. Kita nanti akan coba data 2 ini dengan membangun coding-coding yang baik. Apakah parameter kita sama atau berbeda? Jika berbeda, tentu kita akan lakukan langkah untuk melakukan uji coba untuk memilih mana yang terbaik berdasarkan dari density plot, berdasarkan kumulatif plot, ataupun dari nilai AIC. Oke, coba kita buka R kita untuk melihat coding-coding yang telah kita persiapkan untuk kajian pagi hari ini. Jadi dari R kita ini kita memiliki data seperti pada data set 2, itu kita coba run data set 2 ini, data set 2. Kita coba run data set 2. Oke, kita lihat ke menu utamanya. Ini adalah data set yang persis seperti pada data set 2. Setelah data set 2 kita peroleh, kita bangun seperti biasa fungsi coding log likelihood. Coding fungsi log likelihood. Di mana kita lihat log likelihood sum log density function. Yang berwarna biru yang saya sorot ini adalah density function untuk exponentiated inverse Rayleigh distribution. Ini warna biru ini yang saya sorot ini. Saya blok. Nah, ini saya blok ini. Jadi inilah density seperti pada persamaan 4. Lalu seperti biasa kita gunakan kaidah optim, merupakan bagian dari maksimum likelihood dengan nilai awal 1 untuk parameter 1 dan 1 untuk parameter 2. Lalu kita gunakan perangkat-perangkat seperti XI, XX, dan F ampiran untuk melakukan uji coba menggunakan density plot ataupun kumulatif plot. Kita coba jalankan, kita lihat hasil parameter yang diberikan. Kita panggil EIRD, kita pasti. Nah, ternyata parameternya berbeda. Parameter 1 pada riset artikel tadi 42,7, sedangkan parameter 2 tadi 92. Kita memperoleh 18 untuk parameter 1, 78 untuk parameter 2, konvergen ke 0, dan nilai minus log likelihood 248. Jadi kalau oleh sebab itu, kita akan coba bandingkan nanti dengan menggunakan model berdasarkan riset artikel. Nah, ini alfa untuk yang riset artikel 42, ini delta.
Kita beri nama untuk membedakannya alpara, alpha reset artikel, deltara, delta reset artikel. Sedangkan gabungan dari dua parameter ini kita sebut dengan para. Kalau by Rado Institute tadi, Rado Institute, nih yang kita bahas tadi, itu kita sebut gabungan parameter itu dengan par untuk membedakan saja. Lalu kita berikan fungsi densitas seperti pada persamaan 4 dan kumulatif seperti persamaan 3. Kita beri RR artikel untuk membedakan. Lalu kita lakukan uji coba dengan menggunakan density plot. Density plot adalah mencoba histogram data ini bagaimana model yang dilakukan oleh Rado Institute dapat menangkap dengan baik atau yang dihasilkan oleh riset artikel. Begitu juga dengan kumulatif plot, yaitu memasangkan kumulatif hampiran dengan kumulatif model yang dihasilkan Rado Institute maupun kumulatif yang dihasilkan oleh riset artikel. Oke, kita coba runkan semuanya apa yang terjadi. Kita mau penasaran mana yang terbaik, kita runkan saja. Nah, ini dia. Nah, Anda dapat lihat sendiri yang berwarna merah itu adalah fungsi densitas peluang yang dihasilkan oleh Rado Institute dengan parameter yang dihasilkan oleh Rado Institute. Itu lebih baik menangkap histogram ketimbang yang berwarna oranye. Oranye itu adalah parameter dari riset artikel. Yang berwarna oranye agak menggeser ke kanan. Dari nilai AIC-nya pun kita lihat jauh berbeda. Parameter yang dihasilkan Rado Institute menghasilkan AIC 501,1, sedangkan yang dihasilkan riset artikel 538. Apalagi ditambah dengan informasi dari kumulatif plot CDF yang berwarna oranye itu jauh ke bawah dalam menangkap kumulatif hampiran yang berwarna abu-abu. Sedangkan yang berwarna merah putus-putus adalah kumulatif yang dihasilkan oleh Rado Institute. Itu sangat baik menangkap kumulatif hampiran yang digunakan oleh data. Jadi sekali lagi kita telah membuktikan bahwa perbedaan hasil yang dilakukan itu biasanya terletak pada parameternya. Sedangkan tekniknya sama saja, cuman parameternya, cuman perlu diingat semua parameter benar. Tetapi ada satu yang terbaik. Nah, yang terbaik itulah yang kita coba identifikasi melalui density plot, apakah dia sangat baik menangkap histogram, atau melalui kumulatif plot, apakah dia baik menangkap kumulatif hampiran, ataupun menggunakan nilai AIC, mana yang terkecil, itulah yang terbaik. Oke, saya rasa kajian pagi ini mengajarkan kepada kita berkali-kali bahwa jika terdapat hasil yang berbeda dengan yang dilakukan oleh peneliti lain, jangan terlalu diambil pusing. Percaya diri sendiri, lakukan yang terbaik. Jumpa lagi dengan Rado Institute pada sesi-sesi berikutnya, terutama untuk sesi kedua dalam pembahasan menggunakan Bayesian MC-MC. Tadi kita baru membahas masalah maksimum likelihood atau yang sering disebut dengan classical. Oke, saya rasa cukup. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.